Shalom, selamat jumpa dengan saya Esther Si dari GBD Philadelphia Ambulu. Senang sekali pada kesempatan kali ini di hamparan persawahan yang sangat indah ini kami menemui saudara. Bersama-sama kita akan kembali belajar katekismus yang ke-99. Kali ini dengan sebuah pertanyaan sebagai berikut. Kaidah apakah yang telah Allah berikan untuk menuntun kita di dalam berdoa? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang berdoa ini adalah hal yang sudah kita dengar menjadi keseharian kita, menjadi kebiasaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Tetapi sebenarnya doa yang bagaimana yang benar, doa yang bagaimana yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar pada kesempatan kali ini. Sesuai dengan tema kita kaidah, ya. Kaidah itu adalah pedoman, tatanan, patokan, ya, aturan untuk kita memahami sesuatu, ya. Kali ini tentang doa. Yang harus kita kaidah itu yang dimaksud itu ada dua. Yang pertama yaitu seluruh firman Allah berguna untuk menuntun kita dalam berdoa. Itu kaidah yang pertama, ya. Jadi kebenaran firman Allah ini menjadi pemahaman kita, firman Allah ini menjadi landasan bagi kita untuk kita berdoa, ya. Jadi kaidah yang kedua yaitu tapi kaidah ini penuntut yang khusus dalam rumusan doa yang Tuhan Yesus ajarkan, ya. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, memberikan contoh kepada kita tentang doa bersama dengan murid-muridnya, yaitu yang kita kenal sebagai doa Bapa kami, ya. Saudara yang kasih Tuhan, ya, doa ini sangat sekali kita butuhkan, sangat sekali harus dikerjakan oleh anak-anak Tuhan, karena doa adalah nafas kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Di dalam 1 Yohanes berbicara tentang doa, dan inilah di 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Terkadang kita berdoa hanya menurut kehendak hati kita, ya. Terkadang kita berdoa hanya menuntut aku. Sementara yang diingini Tuhan tidak seperti itu, ya. Tuhan belajar ini, Tuhan mengajarkan kepada kita melalui doa Bapa kami, ya. Doa Bapa kami, doa yang diajarkan di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ya, Matius 6 ayat 9 sampai 13, ya, berbicara demikian. Cara berdoa yang diajarkan Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini adalah doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sebetulnya ini bisa dikatakan sebagai pakem, ya, pakem contoh bagi kita anak-anak Tuhan dalam hal berdoa. Kenapa? Karena di dalam berdoa itu kita dalam doa Bapa kami ataupun doa yang diajarkan, yang didahulukan apa? Ya, yang didahulukan adalah bagaimana kita menyukakan hati Tuhan. Terlebih dahulu menyembah kepada Tuhan, melayani Dia, ya, itu yang pertama. Bermazmur, mengucap syukur, memuji nama Tuhan. Baru setelah itu kita utarakan apa yang menjadikan kebutuhan kita. Ya, dalam arti kata kalau kita minta kepada orang tua, bapak kita ngerayu dulu, ya, ngerayu dulu kepada bapak kita, ya. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan terlebih dahulu, ya, supaya endingnya itu minta, ya. Endingnya minta, itulah Bapa yang kita sembah itu Bapa luar biasa, yang memahami setiap keadaan anak-anaknya, ya. Dan ciri-ciri doa yang sejati itu bagaimana? Doa ini harus betul-betul cara kita berdoa harus betul-betul kita pahami. Yang pertama, doa itu harus sederhana. Nah, ketika kita berdoa, nggak usah yang panjang-panjang bertele-tele, yang kata-katanya mungkin indah, tapi sangat sukar dipahami, bahkan sangat sukar dimengerti.
apalagi kalau diajak doa bersama ya. Jadi kita mau berdoa itu sederhana ya. Kemudian yang kedua, doa itu ringkas dan tepat ya, tepat sasaran. Doa itu ringkas, tidak perlu yang panjang lama ya. Kemudian yang ketiga, doa yang sejati itu adalah komprehensif, mencakup semua ya. Doa yang kita butuhkan mencakup semuanya, apalagi kalau kita diajak berdoa syafaat, banyak yang kita doakan. Nah, jadi doa mari kita galakkan. Yang pertama, doa mari kita terus tumbuhkan dalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan ingat ya, apapun keadaan kita, baik senang susah, berduka, tetap berdoa. Diberkati tetap berdoa, berkelimpahan tetap berdoa. Apalagi saat susah seperti ini, masa-masa pandemi seperti ini ya, kita tetap berdoa. Satu lagi, saat ini bangsa kita sedang menghadapi kemerdekaan. Apa yang bisa kita perbuat kecuali kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Amin ya. Itulah katekismus yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan salam damai merdeka selalu buat kita bangsa Indonesia.